Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Restina Putri, tentunya dengan pembahasan materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang ekonomi. Nah teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai teori biaya produksi. Langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Jadi, materi yang akan kita bahas di video kali ini mengenai teori biaya produksi, yaitu yang pertama, biaya produksi dalam jangka pendek. Yang kedua, konsep biaya jangka pendek. Ketiga, bentuk kurva jangka pendek. Yang keempat, biaya produksi dalam jangka panjang. Yang kelima, kurva biaya jangka panjang. Yang keenam, skala ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu skala tidak ekonomi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui konsep dari biaya produksi itu sendiri. Analisis mengenai biaya produksi perusahaan perlu dibedakan menjadi dua jangka waktu, yaitu jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Jangka waktu pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sedangkan jangka waktu panjang adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian yaitu biaya produksi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan itu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biaya produksi dalam jangka pendek. Teori produksi jangka pendek atau satu faktor berubah adalah teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi dari barang tersebut. Dan apabila jumlah dari suatu faktor produksi yang digunakan adalah tetap, maka biaya produksi yang digunakan untuk memperolehnya adalah tetap. Dengan demikian, keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen dapat digunakan menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu biaya selalu berubah dan biaya tetap. Analisis mengenai biaya produksi akan memperhatikan juga tentang biaya produksi rata-rata yang meliputi biaya produksi total rata-rata, biaya produksi berubah rata-rata, dan biaya produksi marginal, yaitu tambahan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menambah suatu produksi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari tabel biaya produksi jangka pendek dalam satuan ribuan. Dari contoh tabel tersebut dapat kita identifikasikan, yaitu yang pertama, biaya total atau TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya total. Pada kolom kelima dalam tabel tersebut menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen pada berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Biaya produksi total atau total cost dapat dari menjumlahkan biaya total dan biaya produksi total. Dengan demikian, biaya total itu dengan menggunakan rumus sebagai berikut: C dengan FT ditambah dengan EPC. Dalam tabel tersebut, biaya total ditunjukkan dalam kolom kelima. Biaya ini dapat dihitung dari menjumlahkan angka-angka dalam kolom 3 dan kolom 4, yang secara berturut mengemukakan data tentang biaya tetap total dan biaya berubah total. Kemudian yaitu ada biaya tetap total atau PFT. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang tidak dapat berubah jumlahnya dinamakan dengan biaya tetap total. Contohnya, ketika membeli mesin dan mendirikan pabrik, itulah faktor produksi yang dianggap tidak mengalami perubahan. Dalam tabel tersebut, besarnya biaya tetap total ditunjukkan dalam kolom ketiga, yaitu sebesar 50.000. Kemudian yang ketiga yaitu biaya variabel total atau VPC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya dinamakan dengan biaya variabel. Misalkan bahwa faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya dan tenaga kerja. Semakin tinggi produksi, banyak bahan mentah yang diperlukan. Dalam analisis, biasanya biaya untuk memperoleh bahan mentah diabaikan. Oleh sebab itu, biaya berubah biasanya merupakan perbelanjaan untuk membayar tenaga kerja yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu ada biaya tetap rata-rata atau AFT. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap atau AFT untuk memproduksi sejumlah barang tertentu atau dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AFT sama dengan TFT dibagi dengan I. Kemudian yang kelima yaitu ada biaya berubah rata-rata atau AVC. Biaya variabel rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel atau VC untuk produksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tertentu. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu AVC sama dengan VC dibagi dengan Q. Kemudian yang keenam yaitu ada biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total atau AC untuk memproduksi jumlah barang tertentu atau Q dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan.
Biaya total rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu AC sama dengan BC atau AC sama dengan AFC bagi APT. Kemudian yang terakhir yaitu ada biaya marginal, dapat juga dikatakan sebagai biaya tambahan. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk produksi sebanyak unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan rumus yaitu PCN sama dengan PCN minus PCN minus 1 atau PCN sama dengan APT minus AP. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk dari kurva biaya jangka pendek. Pertama yaitu kurva biaya. Dalam gambar tersebut, gambarkan definisi kurva yang terbentuk dalam golongan kurva biaya total rata-rata. Yaitu yang pertama ada kurva TXT yang menggambarkan biaya tetap total. Yang kedua yaitu kurva TPC yang menggambarkan biaya brut total. Dan yang ketiga yaitu ada kurva TP yang menggambarkan biaya total. Pada permulaannya, apabila jumlah faktor perubahan ada sedikit, produksi marginal akan meningkat dan menyebabkan TPC berbentuk agak landai. Tapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal akan semakin berkurang dan menyebabkan kurva TPC semakin rendah. Kemudian ada kurva biaya rata-rata. Kurva dalam gambar tersebut berdasarkan pada angka-angka yang terdapat dalam kurva biaya tetap rata-rata untuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk yang demikian disebabkan karena ia menggambarkan bahwa semakin besar jumlah produksi, maka semakin tinggi biaya tetap rata-rata. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu termasuk ke biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang mengacu pada semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa dalam jangka waktu yang lebih panjang, di mana perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan semua faktor produksi, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan kapasitas produksi. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kebebasan untuk membuat perubahan dalam skala produksi mereka. Misalnya, mereka dapat menambah atau mengurangi jumlah kerja, membeli atau menjual peralatan, memperluas ataupun menyesuaikan fasilitas produksi mereka. Biaya produksi jangka panjang mencakup semua biaya yang timbul akibat dari perubahan ini. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kurva biaya produksi jangka panjang. Pertama yaitu ada kurva biaya rata-rata jangka panjang. Meskipun kurva SAC dan kurva LAC dalam gambar tersebut keduanya berbentuk U, namun masing-masing mempunyai alasan tersendiri. Kurva SAC mula menurun tetapi akhirnya naik karena berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang atau akibat dari adanya bentuk tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang tidak ada bentuk tetap dan bentuk kurva LAC ditentukan oleh skala ekonomis dan disekonomis. Kemudian yang kedua yaitu ada kurva biaya marginal jangka panjang. Kurva biaya marginal jangka panjang atau LMC mengukur perubahan biaya total jangka panjang atau LMC per unit perubahan output. LMC untuk setiap tingkat output dapat diperoleh dengan mengalihkan output dengan LAC untuk setiap tingkat output tersebut. Dengan menggambar pola nilai LC pada pertengahan antara tingkat output yang berurutan dan menghubungkan titik-titiknya, kita peroleh kurva LMC. Kurva ini berbentuk U dan mencapai titik minimum sebelum kurva LAC mencapai titik minimumnya. Di samping itu, bagian kurva LMC yang menaik akan melalui titik terendah kurva LAC tersebut. Kemudian yaitu analisis biaya jangka panjang. Pertama, proses produksi yang sudah tidak tetap, seluruhnya biaya produksi jangka variabel. Yang kedua, perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, fungsinya biaya jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang atau LAC, biaya marginal jangka panjang atau LAC yang diperoleh dari biaya total jangka panjang. Kemudian pembahasan kita yang terakhir terkait materi tentang teori biaya produksi adalah skala ekonomi atau economy of scale dan skala tidak ekonomi atau economy of scale. Yang pertama yaitu ada skala ekonomi. Skala kegiatan produksi jangka panjang dikatakan bersifat mencapai skala ekonomi atau apabila tambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi dan ketambahan kapasitas ini menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Kemudian yang kedua yaitu skala tidak ekonomi. Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan akan mencapai skala tidak ekonomi atau economy scale apabila tambahan produksi menyebabkan biaya produksi menjadi sedikit tinggi.
Keadaan ini dimungkinkan oleh kegiatan produksi yang menurun efisien. Nah, sekian pembahasan mengenai materi teori bidang produksi. Sebagai bahan evaluasi dari materi ini, kalian dapat mengerjakan kuis yang sudah tersedia. Dan sampai jumpa di pembelajaran bersama saya selanjutnya.